kasih semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita ini sebelah kanan. Nah, jadi posisinya di sebelah kanan lebih rendah. Lebih rendah. Kenapa? Karena di bagian kanan terdapat hati. Ya, jadi untuk bisa tersusun dengan baik, maka ginjal pun berada lebih rendah dibandingkan di sebelah kiri. Oke, baik, kita teruskan. Bentuknya seperti kacang. Nah, benar ya. Inilah ginjal kita nih, ya. Bentuknya seperti kacang, katakanlah kacang merah. Ya, dan warna ginjal ini adalah berwarna merah tua keunguan. Ya, jadi kalau kamu tidak pernah melihat ginjal manusia, mungkin pernah melihat ginjal hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, tentu warnanya sama. Nah, bagaimanakah ukuran ginjal manusia? Panjangnya sekitar 11,5 cm dan lebarnya 6 cm. Jadi bisa kau bayangkan bagaimana 11 cm dan 6 cm. Ya. Oke, lebih besar memang sedikit dari kepalan tangan kita. Oke ya. Nah, kemudian berat dari ginjal ini ya rentangnya 125 sampai 175 gram. Ya. Nah, tentu ukuran berat pada ginjal pria lebih berat dibandingkan ginjal wanita. Jadi nggak jauh beda lah. Oke ya. Nah, ginjal ini berupa organ ekskresi utama. Kenapa? Karena ginjal berhubungan dalam mengatur cairan dalam tubuh. Karena cairan atau air adalah hal yang utama bagi setiap makhluk hidup. Baik, itulah deskripsi mengenai ginjal. Jadi ginjal ini perlu kita jaga karena ini akan bekerja aktif sepanjang usia manusia dalam arti untuk menyaring darah. Jadi ginjal ini setiap hari bekerja keras untuk menyaring darah dan di dalam darah itu kan terdapat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Oke, baik. Sekarang kita perhatikan bagaimana fungsi ginjal. Nah, yang pertama adalah mengekskresikan urea, ya, asam urat, kreatin, dan zat lain. Dan ini merupakan pecahan protein pada umumnya. Jadi ingat, zat makanan yang tidak dapat disimpan dalam tubuh itulah protein. Jika protein berlebih dalam tubuh, maka akan terbentuklah limbah. Inilah kira-kira limbahnya. Ya, ini berasal dari protein. Makanya kenapa ada penyakit asam urat? Karena asam urat itu berasal dari pecahan protein. Dan biasanya diderita oleh orang yang sudah lansia. Karena metabolisme tubuh orang yang sudah lanjut, maka akan mempengaruhi metabolisme protein. Sehingga terjadilah penumpukan asam urat dibawa oleh darah menuju ke sendi. Sehingga sulit untuk menggerakkan sistem gerak tubuhnya. Oke, baik. Nah, lantas ada kata zat lain. Nah, apa yang kita makan, apa yang kita minum akan terdeteksi pada ginjal. Coba kau perhatikan jika ada razia narkoba, katakanlah misalnya kejadian razia di suatu kafe atau diskotik, maka para pihak aparatur akan mengetes urinnya karena urin itu tidak bisa dibohongi. Jika di dalam urinnya ada zat yang berbahaya atau zat narkoba, maka itu tidak bisa terelakkan lagi. Itulah ginjal itu. Ya, jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum akan terdeteksi pada urin. Oke, kemudian fungsi ginjal berikutnya adalah mengatur volume plasma darah. Ingat, volume plasma darah tidak terlepas dari cairan atau air dalam darah. Dan jumlah air dalam tubuh, ya, sehingga terjadilah peristiwa osmosis. Karena terlampau banyak pun air dalam tubuh itu salah. Terlampau sedikit pun air juga salah. Maka ada yang mengatur jumlah atau volume plasma darah, itulah ginjal. Ya, makanya kalau kita perhatikan apa efek dari darah yang kental. Kalau efek darah yang kental berarti itu akan memaksa ginjal untuk menyaring. Bayangkanlah kentalnya darah akan membuat ginjal bekerja keras. Itulah makanya banyak minum supaya konsentrasi air di dalam darah itu bisa stabil. Maka ginjal pun tidak terlalu berat untuk menyaring darah. Oke ya, baik. Kemudian menjaga tekanan osmosis dengan cara ekskresi garam. Ya, garam yang berlebih akan dibuang. Ya, nah kalau kekurangan garam juga bermasalah, maka dibutuhkanlah garam dari luar tubuh.
Jadi fungsi ginjal adalah mengatur keseimbangan garam dan juga cairan atau air dalam tubuh. Oke. Yang berikutnya adalah mengatur keseimbangan konsentrasi ion penting. Ya, adalah natrium, kalium, kalsium, magnesium, sulfat, dan fosfat. Karena ion-ion ini sangat penting dalam hal mengatur pH darah, mengatur sistem metabolisme tubuh. Ya. Nah, jadi inilah merupakan ion penting. Nah, jadi fungsi ginjal mereka akan diatur keseimbangannya. Oke, kemudian yang berikutnya juga mengatur keseimbangan asam basa. Ya, jadi tidak boleh terlalu asam, tubuh kita ini tidak boleh terlalu basah. Ya, makanya kenapa ginjal sebagai organ ekskresi utama, karena berhubungan dengan metabolisme utama yang melibatkan air. Oke, baik. Lalu yang berikutnya jelas adalah menyaring darah dari hati sebanyak 200 liter per hari. Bayangkan, setiap hari ginjal bekerja menyaring darah sebanyak 200 liter. Berapa darah manusia? Darah manusia katakanlah 5 liter. Ya, 5 liter. Berarti kalau bisa sampai 200 liter, karena yang 5 liter itulah yang mengalir secara bolak-balik. Ya, nah, jadi itulah ginjal. Kenapa berhubungan dengan hati? Karena hati kan tempat metabolisme. Sisa metabolisme itu akan diangkut oleh darah. Dan selanjutnya menuju ginjal. Nah, akhirnya akan memproduksi urin 0,8 sampai 2, liter per hari. Ini adalah rentangnya, bergantung kepada suhu tentunya, aktivitas. Nanti akan kita lihat bagaimanakah faktor yang mempengaruhi produksi urin. Kalau pada suhu lingkungan yang dingin, maka otomatis urinnya bertambah banyak. Oke, jadi saya rasa kamu sudah mengetahui apa fungsi ginjal. Nah, jadi mungkin kamu pernah mendengar orang menjual ginjal. Ya, sering kita jumpai itu. Nah, kenapa demikian? Karena dia berekspresi bahwasanya ginjal itu kan ada 2. Berarti ya masih bisa 1 digunakan. Jelas, memang benar. Kalau 1 ginjal masih bisa bekerja, tapi tidak seoptimum yang 2 ginjal. Nah, makanya kalau kamu perhatikan ada orang yang ginjalnya sudah dibuang. Nah, itu mungkin karena apa? Ya karena ada gangguan yang tidak bisa lagi ditolong, terpaksalah ginjalnya dibuang. Tapi yang ironisnya lagi, ada orang yang menjual ginjalnya untuk ya ekonomi lah kita bilang, untuk mendapatkan uang. Ya, oke. Ya, banyak kejadian seperti itu ya. Oke, baik. Kita sudah pahami bagaimana fungsi ginjal. Baik. Nah, untuk menambahi bagaimana sistem ekskresi pada manusia, tepatnya pada ginjal, ya, kita perhatikanlah video berikut ini. Human urinary system. The kidneys are a pair of organs that are part of the urinary system. The kidneys are dark red, slightly flattened, bean-shaped organs, each about 10 centimeters long, 5 centimeters wide, and 2 to 3 centimeters thick, with an average weight of 120 to 170 grams. The other components of this system are the ureters, urinary bladder, and the urethra. One of the main jobs of the kidney is to filter the waste out of the blood. The urinary system regulates the quantity and composition of fluids by removing metabolic wastes from our body. The system helps in retaining proper amounts of water, salts, and nutrients in the body. The kidneys are placed against the back wall of the abdominal cavity, just below the diaphragm, one on either side of the vertebral column. Their position is slightly asymmetrical. The left kidney is placed a little higher than the right. The outer surface of a kidney is convex, and the inner surface is concave. The inner surface has a deep notch. Here you can see the ureter
renal artery, and renal vein entering the kidney through this notch. A fibrous capsule surrounds the kidney. Inside the kidney, there are two zones, the cortex and the medulla. The cortex is a reddish-brown layer of tissue below the capsule, whereas medulla is a form of pale conical-shaped striations. The main function of the kidneys is to remove waste products and excess water from the blood. The kidney does it with the help of tiny filters present in it. These filters are called nephrons. The cortex and medulla together comprise millions of such nephrons, all packed together. The nephron is the structural and functional unit of a kidney. Each nephron consists of a renal corpuscle and a renal tubule. A renal corpuscle is composed of two structures: a tangled cluster of blood capillaries called glomerulus and a thin-walled sac-like structure called the Bowman's capsule, which surrounds the glomerulus. The glomerulus is actually a miniature filtering or sieving device which consists of a tightly coiled network of capillaries. Waste is filtered from the blood and collected as urine. Healthy kidneys act like a strong filter to make sure the right amount of wastes and fluids are removed from our body. As each kidney makes urine, the urine slides down through a long tube called ureter. Ureters from both the kidneys open into a storage sac known as urinary bladder. Here, urine is stored until the bladder is emptied by urinating. The bladder is connected to another tube-like structure called the urethra for the removal of urine out of the body. Every day, our kidneys process around 200 liters of blood, and around 1 to 2 liters of waste is removed as urine. Oke, itulah yang menjadi pilin. Ini namanya tubulus proximal atau tubulus contortus proximal. Sedangkan yang bentuknya seperti huruf U yang memanjang itu adalah lengkung Henle. Lalu jumpa lagi yang berlekuk itu juga tubulus adalah tubulus contortus distal. Dan selanjutnya akan mengalirlah urin menuju ke bagian pelvis renalis. Nah, jadi kalau udah keluar dari nephron bukan langsung ke kantung kemih, belum, masuk dulu ke pelvis renalis, selanjutnya masuk ke ureter dan akhirnya menuju ke kantung kemih. Ya, oke, baik. Nah, ini kita lihat lagi gambar nephron, ya. Nah, jadi nephron ini ya ternyata ada di bagian korteks, ada di bagian medula. Oke, perhatikan ya. Di bagian korteks itulah dijumpai bagian glomerulus sampai ke tubulus proximal dan juga tubulus distal. Sedangkan bagian medula adalah bagian yang melengkung atau lengkung Henle. Nah, jadi tidak semuanya nephron itu berada di bagian korteks. Nah, di medula juga ada bagian nephron, yaitu bagian dari lengkung Henle. Maka kesimpulannya, nephron ini terdapat pada korteks dan medula. Oke ya, jadi siapa tahu nanti ada soal bagian nephron yang berada di bagian korteks ginjal. Nah, terus kau bayangkanlah bagian nephron berada di korteks seperti ini. Ya, cukup paham ya? Baik, kita teruskan. Nah, ini gambar dari glomerulus. Ya, jika kita perhatikan lebih dekat, nah inilah arah aliran darah yang masuk ya, untuk disaring. Selanjutnya ini adalah berupa glomerulus. Sedangkan kantung itu adalah kapsula yang disebut dengan kapsula Bowman.
Nah, darah itu terus mengalir, kemudian zat-zat yang tidak bisa lewat dari glomerulus dia akan kembali ke peredaran darah. Zat-zat yang bisa lewat ya akan masuk ke bagian nefron berikutnya, dan zat-zat yang masih dapat berguna akan terjadilah proses penyerapan. Itulah disebut dengan reabsorpsi. Nanti akan kita ulas lebih detail bagaimana proses pembentukan urin. Ya, jadi ini menggambarkan glomerulus atau kepala dari nefron. Baik. Nah, sekarang kita ulas bagaimana proses pembentukan urin. Ya. Kita tahu bahwa di dalam darah manusia ada zat-zat yang masih berguna. Ada zat-zat yang tidak berguna. Ya. Nah, lantas, kenapa demikian? Ya, namanya saja alat transportasi. Jadi alat transportasi mengangkut apa yang akan diantar ke setiap sel, pasti yang dibutuhkan. Lalu ada zat-zat yang tidak berguna akan diantar ke bagian alat ekskresi. Baik, salah satunya adalah sel darah. Oke, kita sudah bahas tentang transportasi. Ada eritrosit, ada leukosit, dan trombosit. Lalu ada protein darah, ya. Ada fibrinogen, albumin, ya. Lalu ada globulin. Nah, itu adalah bagian dari protein darah. Lalu ada glukosa, asam amino, garam mineral. Ini adalah dari makanan. Inilah yang disebut dengan zat-zat makanan. Oke. Kemudian ada vitamin, air, urobilin, ya. Lalu ada amonia, urea, dan asam urat. Nah, lantas kita lihat apa itu urobilin. Urobilin ini adalah berupa zat pewarna urin. Nah, ini ya. Jadi urobilin ini adalah zat warna. Nah, jadi kalau kita perhatikan warna urin ya berwarna kekuningan itu karena apa? Adalah adanya urobilin. Nah, lantas dari mana ke urobilin ini? Ini adalah pecahan dari hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin yang sudah tua akan diuraikan, maka akan memberikan zat warna. Kalau zat warna tersebut ke ginjal, itulah namanya urobilin. Ya, oke, baik. Lalu ada amonia, urea, asam urat. Tadi sudah kita singgung. Ini adalah bagian dari pecahan protein. Ya, pecahan protein atau limbahnya dari protein. Jadi kalau terlampau banyak kita makan protein, maka akan banyaklah limbah protein seperti ini. Ya, tapi kalau masa-masa pertumbuhan banyak mengkonsumsi protein adalah hal yang wajar, hal yang dianjurkan. Karena masa muda itu proses metabolisme protein itu sangat aktif. Oke, baik. Jadi inilah yang terdapat di dalam darah. Berarti apa kita simpulkan? Ternyata di dalam darah ada zat yang masih berguna, ada zat yang harus dibuang. Oke, baik. Sekarang kita teruskan. Nah, kita telusuri bagaimana proses pembentukan urin. Nah, perhatikanlah dengan baik. Nah, kita lihat glomerulus. Ini adalah bagian dari nefron ya. Nah, kita mulai dari glomerulus. Glomerulus itu adalah berperan sebagai filtrasi. Artinya sebagai penyaring. Yang disaring apa? Adalah darah. Nah, ya. Darah akan melewati glomerulus. Selanjutnya ada yang lewat atau meneruskan glomerulus. Ada yang tidak bisa melewati glomerulus. Nah, yang tidak bisa melewati glomerulus itulah yang pertama sel darah dan kemudian protein darah. Jadi jika di urin seseorang ada dua zat ini, maka yang rusak di mana? Adalah glomerulus. Karena dia bertindak sebagai filtrasi. Paham ya? Baik. Nah, zat-zat yang melewati glomerulus itulah yang disebut dengan urin primer. Jadi jika ada pertanyaan nanti apa itu urin primer, berarti urin yang dihasilkan lewat filtrasi darah di glomerulus. Nah, kemana dia akan tertampung? Itulah kapsula Bowman yang sudah kita lihat gambar kapsula Bowman pada nefron. Ya, baik. Nah, setelah melewati kapsula Bowman, di sini tidak ada proses apa, hanya merupakan penampung saja. Nah, berikutnya dia akan menuju ke tubulus contortus proximal. Ingat ya bagaimana tubulus contortus proximal, di mana bentuknya itu kan bergelung, ya berlekok-lekok. Nah, itu adalah tubulus contortus
proksimal atau kita singkat dengan TKP. Ya, tubulus contortus proximal. Nah, apa yang terjadi di TKP? Rupanya ada peristiwa reabsorpsi. Artinya menyerap zat-zat yang masih dapat digunakan. Penyerapan kembali apa yang masih dapat digunakan berupa glukosa. Ya, glukosa adalah hasil pencernaan dari karbohidrat. Asam amino adalah pencernaan dari protein. Vitamin adalah zat-zat yang berfungsi untuk mempercepat metabolisme tubuh dan ini masih dapat digunakan sehingga ini akan dikembalikan ke darah. Nah, setelah melewati TKP, yaitu setelah melewati peristiwa reabsorpsi, ya, maka akan dihasilkanlah urin sekunder. Jadi bedakan urin primer dengan urin sekunder. Nah, jika ditanya manakah lebih pekat atau lebih tinggi konsentrasinya, urin primer atau urin sekunder? Jawabnya yang lebih pekat adalah urin primer. Kenapa? Karena urin sekunder ada partikel yang sudah dikeluarkan, yang sudah diserap oleh tubuh. Ingat, ini diserap kemana? Ke tubuh ya, bukan diserap ke urin. Gitu ya. Oke, baik. Nah, seandainya seseorang kekurangan hormon insulin, berarti orang yang menggambarkan gula darah sangat tinggi. Itulah penderita diabetes mellitus. Ingat ya, penyakit DM diabetes mellitus itu ditandai hormon insulin sangat rendah. Karena rendahnya insulin, maka glukosa bagaimana? Banyak. Itulah gula darah. Nah, akibatnya banyaklah glukosa itu menuju ke ginjal. Sehingga glukosa itu nggak sanggup lagi diserap di TKP, maka akan terbawa menuju ke urin. Jadi indikasi orang yang menderita diabetes mellitus dari urinnya. Ya, baik. Oke, setelah melewati TKP, ya, menghasilkan urin sekunder, dia akan menuju ke lengkung Henle. Coba ingat lagi bagaimana nefron. Ada bentuknya seperti lengkung ke bawah. Itu lengkung Henle. Nah, apa yang terjadi di sini? Terjadi penyerapan ion ya berupa natrium dan kalium. Karena natrium ini sangat dibutuhkan di dalam darah serta kalium. Ini secara transportasi aktif. Ingat kembali ya, transportasi aktif yang mana ini sudah kita belajar waktu tentang sel ya. Di mana transportasi aktif terjadi yaitu membutuhkan energi ya, pemompaan ion. Nah, selanjutnya setelah melewati lengkung Henle, maka akan menuju ke tubulus contortus distal ya. Jadi ada dua istilah tubulus. Tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Diharapkan kau bisa membedakannya ya. Nah, apa yang terjadi di TKD ya? Di TKD ternyata peristiwa augmentasi. Artinya mengumpulkan zat-zat yang tidak berguna. Jadi, setelah proses penyerapan tadi, ada zat-zat yang tidak berguna, itu berlangsung di TKD. Lalu di lain pihak, ada juga peristiwa reabsorpsi atau menyerap kembali air. Ingat, air ini kan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Dan ternyata penyerapan air ini dipengaruhi oleh ADH. Apa itu ADH? ADH singkatan dari antidiuretik hormon. Ya, yang dihasilkan oleh kelenjar pituitaria atau berada di bawah otak besar, di bawah hipotalamus. Ya, nah, lantas apa fungsinya? Ingat, fungsinya berperan menyerap air ke tubuh. Saya tekankan ya, fungsinya menyerap air ke tubuh. Berarti ada hal yang perlu kita lihat perbedaannya. Jika darah memiliki ADH yang terlampau sedikit, ya, atau terhambat ADH dikeluarkan, maka urin banyak. Nah, mainkan logika ya. Jika ADH dikit, maka urin banyak. Kenapa? Karena kan ADH-nya fungsinya untuk menyerap air ke tubuh. Berarti menyerap air ke tubuh sangat rendah. Kemana air itu? Ya, menuju ke urin. Balikkan, jika ADH terlalu banyak, maka banyaklah air yang diserap ke tubuh. Bagaimana urinnya? Ya, tinggal sedikit. Artinya produksi urin sedikit. Oke, nah itulah yang terjadi di TKD.
reabsorpsi air, dan augmentasi. Nah, selanjutnya barulah dihasilkan urin sebenarnya yang siap untuk keluar dari nefron, dan sebelum dia ke nefron, sebelum dia melewati nefron, dia akan menuju ke tubulus kolekta dulu. Tubulus kolekta adalah tubulus pengumpul. Nah, disinilah terdapat urin sebenarnya, di mana urin sebenarnya ini mengandung air, ada garam mineral, kreatinin, urobilin, urea, amonia, asam urat. Setelah melewati tubulus kolekta, barulah ke pelvis renalis dan menuju ke ureter, akhirnya sampai ke kantung kemih. Setelah kantung kemih kemana? Ya terserah Anda, kemana Anda mau. Ya, ke kamar mandi, ke semak-semak, atau ke tempat lain. Oke, itulah proses pembentukan urin. Ya, nah, jadi sudah paham bagaimana proses pembentukan urin. Nah, tentu kamu nanti ulang lagi rekamannya untuk bisa lebih paham. Baik, sekarang bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin, ya, atau proses pembentukan urin? Nah, tadi sudah kita singgung. Hormon ADH, antidiuretik hormon, bila terlampau banyak, urinnya dikit. Jadi kesimpulannya berbanding terbalik. ADH dikit, urinnya banyak. Oke ya. Nah, kemudian hormon insulin. Nah, ini adalah berkaitan dengan penderita DM. Bila insulin rendah yang terjadi pada orang yang DM, diabetes mellitus, maka akan menghasilkan urin yang lebih banyak. Perhatikanlah jika ada saudaramu atau keluarga yang menderita DM, maka produksi urinnya lebih banyak. Makanya di malam hari dia akan sering terbangun per sejam maupun per 2 jam. Karena produksi urin. Kenapa bisa? Karena gula darah itu akan mengikat air. Berarti proses penyerapan air pun terhambat. Maka air itu pun akan keluar ke kantung kemih. Ya, itu orang yang menderita DM. Baik. Yang ketiga, suhu lingkungan. Oke. Bila suhu lingkungan tinggi, maka produksi ADH oleh tubuh juga terlalu tinggi. Nah, berarti banyak air yang diserap ke tubuh. Maka urin bagaimana? Ya, sedikit. Ya, coba kalau kamu keluar rumah, suhu di luar rumah panas. Nah, bagaimana? Atau berada di lingkungan yang panas, ya. Nah, tentu kamu akan memproduksi urin yang sedikit. Bagaimana sebaliknya? Ya, pasti produksi urinnya pun sebaliknya lebih banyak. Lalu jumlah air yang diminum. Ya, kita dianjurkan banyak minum, ya. Tapi terlampau banyak pun air yang diminum juga fatal bagi ginjal, ya. Nah, ada istilahnya kapasitasnya, jadi tidak berlebihan, ya. Oke, jumlah air yang diminum, bila minum banyak, maka ADH, sekresi ADH itu rendah, ya, rendah. Nah, kenapa? Karena banyak air tersedia, produksi urin pun menjadi banyak. Ya, jadi cukup paham ya bagaimana faktor yang mempengaruhi kerja ginjal untuk menghasilkan urin. Nah, yang kelima, zat diuretik. Kopi dan alkohol. Ini adalah salah satu ya atau bagian dari mengandung zat diuretik. Nah, ternyata kopi dan alkohol itu menghambat sekresi ADH. Kalau ADH rendah, bagaimana urin? Makin banyak. Ya, itulah makanya kalau orang yang penggemar kopi, ya, itu sering buang urin. Begitu juga dengan peminum minuman keras. Maka produksi urinnya pun keluar lebih banyak. Atau produksi urinnya, frekuensi membuang urinnya lebih tinggi. Oke, kemudian yang keenam adalah aktivitas. Oke, aktivitas ini menunjukkan bagaimana kerja setiap orang. Kalau kita sedang kerja atau olahragawan, maka lebih banyak air itu keluar melalui keringat. Sehingga fungsi ginjal pun tidak terlalu aktif. Karena air banyak keluar dari keringat, dari kulit. Nah, kemudian emosi, ya, emosi. Jika kita perhatikan orang yang sedang emosi, maka bagaimana produksi urinnya? Produksi urinnya akan semakin rendah. Ya. Nah, lalu ada psikis atau kejiwaan. Jika seseorang ya merasa ketakutan, maka akan mempengaruhi produksi urinnya. Ya, orang yang ketakutan
ya bisa menyebabkan terkencing-kencing. Berarti produksi urinnya semakin banyak. Oke, baik. Nah, jadi untuk mengakhiri tentang ginjal, kita perhatikan dulu video tambahan, dan ini merupakan video terakhir. Oke, sebelumnya saya review sekilas ya tentang materi struktur ginjal. Videonya bisa kalian lihat di link yang ada di atas ini. Nah, di situ yang bagian kiri itu ada gambar ginjal, kemudian yang kanan itu ada gambar nefron. Nah, nefron inilah yang berperan dalam proses pembentukan urin. Oke, saya perbesar dulu ya gambar nefronnya ya. Nah, itu gambar nefron. Jadi, proses pembentukan urin itu ada 3 tahapan. Yang pertama, ada tahap filtrasi. Tahap filtrasi ini terjadi di glomerulus. Nah, filtrasi ini adalah proses penyaringan. Jadi darah yang akan disaring itu masuk ke badan Malpighi, yang di dalamnya terdapat glomerulus dan kapsula Bowman. Kemudian darah masuk ke glomerulus itu dan disaring di sana. Kemudian proses penyaringan atau filtrasi itu menghasilkan urin primer. Nah, urin primer ini masih mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, sehingga dia harus masuk ke tahapan selanjutnya. Kemudian urin primer ini mengalir menuju ke kapsula Bowman. Nah, kemudian menuju ke tubulus contortus proximal. Disinilah tahapan berikutnya terjadi, yaitu tahapan reabsorpsi atau proses reabsorpsi. Nah, tahapan ini terjadi di tubulus contortus proximal. Pada tahap reabsorpsi terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa, air, dan lain sebagainya. Nah, proses atau tahap reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Nah, salah satu kandungan dari urin sekunder itu antara lain ada urea, ada urobilin, dan lain sebagainya. Urea itu yang menyebabkan urin atau kencing kita berbau menyengat, sedangkan urobilin yang menyebabkan urin atau kencing kita berwarna kuning. Kemudian urin sekunder ini mengalir menuju tubulus contortus distal, tentunya melalui lengkung Henle ya. Nah, di sanalah proses atau tahapan yang ketiga terjadi, yaitu tahap augmentasi. Nah, proses ini terjadi di tubulus contortus distal. Pada tahap augmentasi terjadi pelepasan zat-zat yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh, seperti racun dan obat-obatan yang nanti bergabung dengan urin sekunder membentuk urin sebenarnya. Kemudian urin sebenarnya mengalir menuju tubulus collectivus. Dan dari tubulus collectivus yang ada di ginjal, urin tadi mengalir ke ureter, kemudian menuju ke kandung kemih. Nah, ketika kandung kemih kita itu penuh, maka kita akan merasakan sensasi ingin buang air kecil. Nah, setelah itu barulah urin itu bisa dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Nah, itu ya. Proses ini dinamakan mikturasi. Oke, jadi itulah yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Kiranya bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.